suasana di kota Baja. Satukan hati, satukan jiwa. Kota Cilegon, kota yang istimewa. Kota Cilegon, kotanya strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Malam ini kita sudah kehadiran beberapa orang spesial khususnya di Cilegon. Kita kedatangan pemimpin baru Cilegon. Kita belum sebut wali kota dulu karena belum dilantik secara resmi gitu. Tapi yang jelas ini adalah wajah dan pemimpin baru kota Cilegon. Dan sedikit berbagi cerita tentunya bersama Bang Heldi dan juga para tokoh di kota Cilegon. Tidak jauh-jauh tentang bagaimana kita menatap Cilegon baru 5-10 tahun ke depan itu ya. Mungkin langsung saja saya tertarik dengan orang yang satu ini, Bang Heldi siapa lagi kan ya. Beliau awalnya dari marketing, yang kita kenal kalau lihat Toyota itu pasti Pak Heldi. Tahun 2010-an sudah kenal yang namanya kalau dengar ambulan pasti Pak Heldi. Sekarang berubah lagi nih, 2020-2021. Kalau Pak Heldi, Pak Wali Kota. 2010 saya pernah nyalon wali kota dari jalur independen. Waktu itu 5 calon, kita urutan ketiga tapi secara independen nomor 1. 2015 kita mau nyalon lagi tapi semua partai diborong. 2016 seperti Pak Firdaus tadi katakan harus ada pilihan katanya, ya keluar jadi dari dosen milih untuk jurnalis. Sama saya juga begitu, pilihan harus masuk ke dalam satu partai ya. Itu partai baru karena saya pengen memulai sesuatu dengan yang baru. Alhamdulillah di bawah kepemimpinan kami tahun 2019 memperoleh hasil 10 kursi partai berkarya di Provinsi Banten, dan ini terbanyak sepulau Jawa, 4 di Cilegon, 4 di Kabupaten Serang, 1 di Kota Serang, dan 1 di Provinsi Banten. Alhamdulillah ini sebagai tiket kami bergabung dengan PKS. Saya ketua DPW waktu itu Pak Ustaz Sanusi selaku ketua DPW juga dari PKS, jadi kita sama-sama ketua DPW, ketua DPW. Belum pernah ada sejarah nih untuk bersatu terus kemudian nyalon di Kota Cilegon, seperti itu gambarannya. Cuma basically saya dari awal saya bicara bahwa minimnya pendidikan Cilegon yang harus jadi PR kita ke depan. Kalau di Cilegon dari tahun 2008 Cilegon dalam angka ada 150 SD negeri, SMP negerinya cuma ada 11. Jadi sampai sekarang juga belum ada penambahan, baru mau akan bertambah SMP negeri 12 di Purwakarta. Nah, jadi belum dibangun kan gitu kan, berarti perjalanannya dari 2008 sampai 2020, 12 tahun nih, ya kan? Karena undang-undang sudah mengatur bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di situ dijelaskan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa, pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sebetulnya dananya ada pasal 31 ayat 4 bahwa dana ini kan 20% dari APBD maupun dari APBN. Jadi artinya perbandingannya 1 SMP negeri diperebutkan 13,6 SD. Saya pernah bicara sama Kabupaten Serang pada saat itu dengan 29 kecamatan, 1 berbanding 7,6. Surpras Manca ada 3. Nah di Cilegon ini Purwakarta belum ada SMP berkembang. Sementara SD-nya ada 16. Di Jombang ada 24 SD negeri, SMP negeri cuma 1, berdiri tahun 58, usianya cukup lama, 62 tahun. Di Grogol berdiri tahun 80, dari 14 SD negeri, ini udah 40 tahun usianya. Dan di Citangi juga cuma 1, berdiri tahun 78. Nah, ini sebagai dasar, sehingga dulu ada sistem NEM, sekarang sistem zonasi. Jadi NEM itu dulu biasanya yang pintar kan yang masuk ke negeri gitu ya, yang kurang masuk ke swasta. Nah sekarang kalau hanya terbatas mau masuk negeri swasta ya nggak bisa, ya kan? Sehingga Cilegon dalam angka dulu yang saya baca 66,71% pada saat itu orang Cilegon pendidikan SD dan putus sekolah 5,23% di tahun itu yang mendasari kami. Ini jadi PR karena pendidikan biar bagaimanapun bisa merubah ekonomi keluarga. Makanya kita bikin programnya kemarin itu 5.000 full sarjana untuk beasiswa terdepan. Seperti itu. Kita ke Bang Asep. Gimana Bang Asep? Melihat sahabatnya tiba-tiba sih ya perjuangan panjangnya. Saya kenal tahun 94 berarti sebelum nikah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering salam sejahtera, nami budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam negatif COVID. Karena sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan bisa kita hindari daripada itu. Jadi kalau saya langsung saja, kalau bicara Pak Herdy ini, saya rasa beliau memegang komitmen yang sangat kuat sekali. Jadi komitmen beliau itu yang membuat hari ini terijabah. Ya, kalau terijabah itu jadi beliau tidak ada melainkan main kayu ataupun melakukan satu tendensius dan bermakna. Tetapi ini juga semua tidak bisa sendirinya. Peran media juga, karena peran media itu mengekspos sehingga maka lahirlah semua ya kan, sinkronisasi gitu ya kan. Yang seperti kalau kami di pariwisata Pak ya kan, itu ada pentahelix namanya. Pentahelix itu ABCGM, M-nya terakhir itu media. Jadi ada asosiasi, bisnis, community, government, media. Jadi ini tidak bisa interrelated, semua terkaitan. Jadi untuk Pak Herdy mungkin kalau kami yang dari insan pariwisata yang kami lihat, kami hanya menitipkan aja nanti Pak Herdy, bagaimana strength point-nya Banten ini untuk kota Cilegon pada khususnya itu adalah wisata industri. Wisata industri, jadi kita tidak usah takut kepada mereka-mereka yang sekolah SD, SMP pun kami punya lembaga sertifikasi profesi Pak. Kalau kami sudah keluarkan dari lembaga sertifikasi profesi untuk uji kom, dia dapat sertifikasi dengan lambang negara dan berlaku untuk 3 tahun. Jadi dia tidak usah khawatir, dia mau bilang, jadi sekarang tidak lagi orang dibilang ya harus SMA, SMP, tapi dia walaupun SD, yang penting dia minimal 6 bulan sudah pernah mengecam di dunia hotel dan sebagainya, jadi kita bantu. Nah, jadi kita kenapa lihat sekarang hari ini kalau kita bilang dengan masa pandemi ini lahir 2 industri hotel, Aston sama Swiss Bell. Nah, dengan lahirnya itu lebih dari 80% itu putra daerah Pak. Nah, jadi makanya kami mungkin menitipkan lebih kepada strength point wisata industri nanti yang kita lakukan. Jadi kalau Pak Herdy saya rasa tidak diragukan, Bapak terus melakukan terobosan-terobosan karena kita lihat dari ngobrol-ngobrol aja komitmennya masih tetap berjalan. Hingga konsistensi kita berdoakan, jadi kita jangan merecokkan 100 hari biar kerja dengan baik, jangan 1 hari sudah kita mulai meributkan, merecokkan, ini akan mengganggu tatanan pekerjaannya. Dan juga terima kasih kepada Pak Firdaus ini yang selaku ketua umum SMSI selalu punya inisiatif mendadak ini Pak ya kan, dengan Pak Opannya dan beliau ya selaku ketua PWI. Nah ini bisa tumbuh dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi satu pilar menjadi lebih besar bagaimana Cilegon itu bisa tumbuh. Amin. Punya harapan besar bagaimana insan jurnalis ke depan lebih baik dan bersinergi dengan pemerintahan untuk mewujudkan Cilegon yang lebih maju. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. Kata-kata Pak Herdy tadi yang di awal itu proses tidak mengkhianati hasil. Kalau dari sudut pandang PES mungkin kami ingin bahwa PES tetap dalam frame-nya Pak. Jadi dalam artian fungsi kontrol kita akan tetap berjalan. Karena yang baru-baru itu kan biasanya harus lebih kita ini ya Pak ya. Tapi kita yakin karena Pak Herdy tadi sudah, ya kita tahu track record Pak Herdy, beliau sudah puluhan tahun berjuang membangun ini, bukan membangun kepercayaan tapi keyakinan kata Pak Herdy tadi, keikhlasan memang untuk membantu masyarakat Cilegon, membangun Cilegon lebih baik ke depan. Ya kita juga punya keyakinan itu Pak. Jadi, walaupun saya di Banten kan saya memang masyarakat Cilegon Pak, karena saya tinggal di Cilegon. Cilegon. Jadi harapan saya kalau sebagai masyarakat ya kita turut mendoakan Pak Herdy tentunya. Tapi teman-teman pers tentu tetap harus dalam frame-nya, dalam bingkai kita on the track, tetap fungsi kontrol gitu, fungsi pengawasan kita untuk pemerintah daerah. Karena Pak Herdy tentu bukan pemimpin yang anti kritik. Tentu Pak Herdy juga butuh apa ya, solusi-solusi atau solusi yang membangun untuk Cilegon ke depan. Nah itu aja mungkin dari saya. Oke, terima kasih. Jadi kemarin kita secara konstitusi memang sudah ditetapkan hasil daripada perhitungan suara. Tinggal nunggu penetapan dari KPU-nya dalam waktu dekat ya insya Allah. Nah bagi kami adalah biasa kalau berkompetisi pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Itu hal yang biasa dalam satu permainan menurut saya.
kita harus berjiwa besar. 2010 saya sangat berjiwa besar. Artinya kita ikut, ya, jadi kita harus siap menang ya siap kalah, atau siap kalah siap menang. Jangan kita siap menang terus kan seperti itu. Itu poin pertama. Poin kedua adalah yang kita bangun ini Cilegon. Jadi bicara 1, 2, 3, 4 kemarin paslon itu adalah kemarin. Tapi tanggal 9 Desember dan KPU sudah mengeluarkan itu hari ini. Jadi kita tidak ada lagi pendukung 1, 2, 3, 4. Yang kita bangun adalah masyarakat Cilegon. Karena pendukung nomor 1, pendukung nomor 2, pendukung nomor 3 adalah masyarakat Cilegon. Dan saya bukan jadi wali kota nomor 4 kan gitu kan. Jadi wali kota Cilegon. Nah, jadi kita harus berjiwa besar, jangan terlalu berkepanjangan dalam hal ini. Dan jangan euforia terlalu tinggi karena konteks saat ini adalah lagi pandemi kan, seperti itu ya. Bahwa ini semua adalah sudah Allah berikan kepada Heldy Sanusi untuk dapat dipercaya memimpin kota ini, kota kelahiran saya khususnya. Jadi buat kami yang sudah, bagaimana kita sekarang menatap ke depan. Kita tidak membuka hal-hal yang kemarin. Jadi kemarin adalah masa lalu kita. Jadi bagaimana kita lebih baik daripada yang kemarin, seperti itu ya. Karena banyak PR kita adalah terutama masalah pengangguran kita. Dengan kondisi pandemi ini yang kita harus pikirkan betul-betul dalam. Karena pengangguran kita ini 2019 itu di angka 18.383, sekarang itu di angka 25.976. Jadi ada kenaikan lebih dari 7.000. Itu kan jadi PR kita. Sementara industri kita banyak, ya kan? Kalau kita berkaca kepada PAD Cilegon itu 725 miliar. Kalau kita bandingkan dengan Pandeglang saja, Pandeglang 425 miliar. Jadi ada selisih 300 miliar. Kecamatan di Cilegon cuma 8, Pandeglang 35. Penduduk Cilegon sepertiganya Pandeglang. Jadi kemudian yang ketiga adalah bahwa di Cilegon ini luasnya kurang lebih 1/19 Pandeglang. Jadi bisa dibayangkan Cilegon itu penduduknya kecil, kecamatannya kecil, ya kan, luasnya kecil, duitnya gede dibandingin dengan Pandeglang tadi. Kedua, PBD kita sekarang alhamdulillah sudah hampir mencapai 2 triliun atau 2.000 miliar ya. Kalau kita bagi penduduk 400.000 berarti rata-rata per kapitanya 5 juta. Bandung, sekelas Bandung yang saya pelajari 7,2 triliun. Penduduknya 3 juta, cuma dapat 2,4. Jadi Bandung itu setengah daripada Cilegon. Dan PDRB kita ini sudah mencapai nomor 12 dari 514 kabupaten kota. Jadi perekonomian Cilegon uangnya itu yang beredar tuh tumbuh banget, ya kan? Bahkan kita ini 10 kota terkaya di Indonesia. Buktinya UMK kita tertinggi seprovinsi Banten, nggak pernah yang namanya Cilegon itu kurang UMK-nya daripada kabupaten lainnya ada di. Dan Cilegon ini kita dapat anugerah yang sangat luar biasa. Karena kita ini ujung baratnya Pulau Jawa, disebut the main gate of Java, pintu gerbangnya Pulau Jawa. Jadi orang Sumatera nggak mungkin ke Serang, harus melalui Cilegon dulu gitu lah. Kita punya laut yang begitu luas, kita punya gunung, kita punya bukit, bahkan perusahaan padat modal itu datang ke Cilegon, luar biasa. Kalau padat karya kemungkinan suatu saat bisa berubah, tapi kalau namanya padat modal ya yang ada generasi lagi perluasan, Lotte kemarin perluasan. Sementara kita punya pelabuhan lebih dari 31 pelabuhan dan sekalinya itu hitungannya dolar sepengetahuan saya. Nah, jadi kaya banget Cilegon. Nah, kita bagaimana kekayaan ini bisa kita tingkatkan kesejahteraan masyarakat Cilegon. Kan terbalik nih, di satu sisi tadi pengangguran kita cukup banyak. Kita punya Untirta di sini. Ternyata yang sekolah satu kelas itu orang Cilegon paling cuma 3 sampai 5 orang. Sisanya dari luar. Pada saat mereka lulus sarjana teknik, mereka nggak bisa pulang kampung karena di kampungnya nggak ada industri. Mereka kerja di sini, ITS ke sini, UGM ke sini, ITB ke sini, UI ke sini. Orang Cilegon itu tamatan STM, ya kita kapan? Kalau nggak kita lempar 5.000 beasiswa itu ya kita akan tertinggal. Kemudian tingkat kemiskinan kita ya normal masih 3%, tapi yang jadi masalah adalah Gini rasio kita yang jadi masalah, yaitu 0,36. Jadi ketimpangannya itu sangat dalam. Jadi miskin banget di Cilegon, Pak. Ini jadi masalah kita ke depan, PR kita. Jadi kita butuh dukungan, kita butuh supporting, butuh masukan.
ya daripada masyarakat, karena ini uang masyarakat. Ya kita kembalikan lagi kepada masyarakat maunya apa, kita lebih banyak diskusi masalah mana yang urgent, bagaimana penyelesaiannya, kita selesaikan bareng-bareng, ya kan. Dananya ada, kecuali dananya nggak ada, 2.000 miliar ya kan, mau bangun apa aja silahkan kan gitu. Yang penting kita mulai dengan innamal a'malu binniyat, bahwa apalagi ASN itu kan luar biasa menurut saya, dipercaya bekerja, uangnya uang masyarakat gitu ya. Saya yang bekerja di Toyota aja, uang beberapa orang owner aja kita mengambilnya luar biasa Pak, di swasta, ya kan. Ini uang masyarakat, ya harus amanah menurut saya, seperti itu ke depan. Ini kita mau satukan dulu, karena Cilegon baru itu tadi sudah disebutkan bahwa definisi kami adalah pemerintahan Cilegon ke depan itu pemerintah sebagai motor penggerak untuk melakukan perubahan. Jadi pemerintah yang melakukan perubahan, pergerakan dimulai dari pemerintah dulu. Makanya kita mau satukan visi, satukan misi, bahwa konsep kita ke depan melayani bukan dilayani, seperti itu. Saya banyak mengamati ya perkembangan Cilegon terakhir ini, ada semacam larutan jenuh, sehingga ledakan itu muncul ketika ada simbol yang selama ini memang sudah berproses. Dan simbol ini tidak muncul dengan tiba-tiba, tapi proses yang panjang, sehingga mudah-mudahan mungkin kita tidak akan membuka lagi luka lama. Kita sudah lalu apa seperti yang kata Pak Erdi tadi, bahwa Pak Erdi bukan calon nomor 4, bukan wali kota nomor 4, tetapi wali kota Cilegon. Dan seperti kata Pak Erdi tadi, tersirat, saya tidak akan buang orang, tapi mengoptimalkan potensi yang ada. Artinya ASN juga sekarang kan banyak ketir kan. Nah ini saya berpikir saatnya Pak Herdi menyatakan, kalau tadi dia bicara tentang religiositas dan sebagainya, saat ini masyarakat muncul ada harapan baru pada pemimpin baru. Ada ketakutan kalangan birokrat ASN karena mereka identik dengan kita tidak bisa menafik ini. Mungkin di sini juga apa yang disampaikan Pak Herdi tadi, sebuah jaminan, lu jangan takut. Gua bukan datang untuk menggusur, tapi untuk bagaimana membangun bersama. Termasuk tidak untuk kemungkinan kawan-kawan yang saat ini merasa gelisah, yang selama ini memang kita harus selektif, ya selektif itu yang pasti. Seperti kawan-kawan yang ada di BUMD, ada yang di pemain-pemain di lingkar kekuasaan, tidak harus dibuang seperti itu kan, yang tersirat tadi kan Pak Eli. Artinya bagaimana mereka dioptimalkan tapi selektif. Nah, saya berpikir kekuatan macam calon-calon itu kan orang-orang pilihan Pak Eli, karena sudah pernah dipilih. Haji Mumu, sudah itu Ibu Ati, sudah itu orang-orang pilihan. Terlepas berapapun persentase pilihan, dan mereka punya kekuatan untuk sama-sama membangun. Dan saya, kalau bicara pribadi, bagaimana keterpurukan psikologis ya, saya tidak terpurukan angka ya, tapi psikologis masyarakat. Semacam, kata saya tadi sebutkan ada ledakan harapan itu. Nah, harapannya memang nanti dapat Pak Herdi jembatan antara pro perubahan dan yang masih status quo. Ini status quo ini walaupun tidak lagi memimpin, tetapi psikologis ASN dan yang lain lingkaran. Nah ini memang harus kita buat mereka nggak semacam orang luar, tapi kita bersama di rumah kita. Itu mungkin yang saya coba harapkan ya Pak ya. Karena apa, kalau itu yang terjadi, Pak Herdi memimpin tidak nyaman, pasti akan bergerak tanpa ada dukungan. Sementara kawan-kawan yang lama itu sudah menguasai Pak. Detail sampai rigid lah mereka menguasai peta Cilegon. Kita belum pernah masuk, kita hanya menerawang. Artinya apa, tidak ini mix. Itu mungkin yang kalau tadi jawab yang sampai pendekatan data mungkin Pak Iqbal atau Pak Opan nanti bisa ini. Saya sudah tidak ini lagi pada tahapan itu, tapi saya harapan globalnya Pak Herdi itu pemimpin harapan untuk semua, tidak hanya harapan untuk pendukung. Ya.
memperpadu itu. Mungkin saya tambahin lagi boleh. Iya. Jadi apa yang dikatakan Pak Firdaus tadi luar biasa. Ledakan-ledakan itu memang muncul mungkin tingkat kejenuhan ya. Tapi memang perlu masyarakat ketahui bahwa program-program kami bisa berjalan memang di tahun 2022 secara full. Pada tahun 2021 ini kan sudah diketok palu terlebih dahulu dananya. Jadi kita hanya menyesuaikan beberapa program yang memang sesuai dengan program kami. Intinya seperti itu poin pertama. Poin yang kedua adalah kita tidak ada lagi like and dislike. Kita bicara kepangkatan ke depan, kita pengen semuanya serba terbuka Pak. Ya, tidak ada lagi, mohon maaf ini memberikan sesuatu dan yang lainnya. Kita pengen betul-betul membuka kapasitas daripada RASN nanti ke depan. Kita pengen harus ada raport KPI, istilah kita, Key Performance Index. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, itu kan. Kita tidak mau cuma bicara-bicara doang. Kita pengen konteksnya adalah berdasarkan hasil survei, bisa nanti survei secara langsung oleh masyarakat ataupun lembaga independen yang nanti juga akan survei seberapa besar tingkat kepuasan daripada pelayanan pemerintahan dari mungkin tingkat kelurahan, kecamatan dan yang lainnya. Jadi yang bilang kita bagus itu, yang bilang kita ganteng itu ya jangan diri kita sendiri gitu. Tapi bagaimana kita bisa ngaca ini adalah bentuk daripada masukan daripada masyarakat, itu yang kami harapkan. Jadi ada telah ukur ke depan gitu ya. Jadi kalau tadi bicara BUMD, saya belum bisa bicara banyak mungkin ya kalau untuk hal itu ya, karena saya belum masuk ke dalamnya juga kan, dua-duanya belum masuk ke dalam nih. Cuma kalau kita bicara planning tentunya kan kita kepengen semua berjalan dengan baik. Ini uang rakyat yang harus amanah, harus memang dikembalikan lagi ke rakyat ya. Masyarakat ingin sejahtera Pak Firdaus gitu loh. Karena pada prinsipnya Cilegon itu bukan punya aku, bukan punya kamu, tapi punya kita semuanya. Jadi kita pengen butuh dukungan dari seluruh masyarakat Cilegon ya. Dalam prestasi tentunya kan yang dulu mungkin yang selama ini tidak berprestasi gitu ya, dengan ada pemimpin baru kan bisa aja wah gitu kan ya. Tapi yang saat ini mungkin sudah ya terbiasa. Intinya nomor telepon saya tersebar ke seluruh masyarakat. Jadi ada info-info apapun masyarakat itu kami minta untuk memberitahukan secara langsung maupun nanti kita akan buka hotline-nya ke depan. Kita pengen masukkan masyarakat apapun itu. Tapi dengan cross check tidak terlalu bulat 100%. Kita pengen nanti setiap kelurahan juga pengen kita punya ada customer service-nya, bagaimana bentuk pelayanannya, standarisasinya seperti apa. Jadi konsepnya kalau kemarin kita belajarnya melayani pelanggan dengan Toyotanya, kalau sekarang melayani masyarakat secara keseluruhan dengan berbagai macam segmentasi. Nah, kita pengen konsep ke depan adalah melayani. Kita, alhamdulillah saya bersyukur pada seluruh masyarakat Cilegon yang telah mempercayai kami. Bersyukur kepada Allah atas ridha Allah karena saya diberikan kesempatan untuk berbuat jauh lebih baik tentunya ke depan. Mudah-mudahan ini menjadi pahala amal saya dengan Pak Sanunji gitu ya nanti ke depan, supaya kita tujuan ke depan kan mati ada suatu kepastian yang mudah-mudahan kita harus mengkhotimah gitu ya. Itu aja, nggak ada yang lain gitu ya. Kita pengen bareng-bareng masuk surganya kan, jangan sendirian aja. Gitu. Ya, seperti itu. Anggaran sudah diketok gitu kan ya, otomatis maksimal 2022 kan, setidaknya gitu paling cepat. Tapi tentu masyarakat, terutama kaum milenial nih Pak, kita kan urusan pemerintah nggak terlalu ngerti. Yang kita harus ya kerja gitu. Tentu kita menantikan bagaimana hal apa yang memang ingin Bapak fokuskan diselesaikan di 100 hari pertama ini, atau minimal dimulai dikerjakan gitu. Pembahasan dalam kajian ya, pasti teman-teman sekarang lagi bekerja supaya terplanning dengan baik. Ya, kita tidak mau asal kerja aja gitu. Jadi masukan dari tim biasanya kita discuss terlebih dahulu gitu. Kita pengen 100 hari itu memang betul-betul berkesan kepada masyarakat, itu apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Pastikan itu
terobosan yang memang simple gitu loh, tapi bagaimana mengena ke masyarakat. Kita lagi betul-betul kaji item-item apa yang berkenan ya, terutama untuk anak-anak milenial di depan. Mungkin keinginan kami, mungkin teman-teman dari PWI atau teman-teman rekan-rekan PES yang lain nanti mungkin ada hal-hal yang monumental yang bisa Pak Heldi wujudkan di Kota Cilegon untuk teman-teman PES. Ini saya mewakili teman-teman. Karena banyak di daerah lain itu sudah ada ini konsepnya Pak, balai wartawan itu Pak, hal-hal yang monumental yang kita harapkan nanti dengan kehadiran Pak Heldi di Kota Cilegon. Selama ini belum punya PWI Cilegon. Ya untuk semua, untuk teman-teman kita nggak sebut PWI-nya juga, tapi semua teman-teman PES Pak, khususnya untuk di Cilegon. Nah itu harapan kita, semoga dengan Pak Heldi dan Pak Sanuji nanti ke depan bisa menunjukkan hal itu. Saya ingat banget tahun 2009 kalau nggak salah ya, saya mendapatkan akta diurna, artinya salah satu tokoh yang peduli atau dekat dengan wartawan pada saat itu, Pak Firdaus pada saat itu ketua PWI Banten, yang langsung memberikan waktu itu di Toyota. Kemudian masih ingat kan, masih ada tuh pialanya. Ya kan, kami ucapin terima kasih itu Pak Opan. Artinya gini, wartawan ini punya peran yang sangat penting. Kami punya yang dekat, yang diakui oleh anak angkatnya daripada Pak Mukhtar Lubis ya. Jadi kalau nanti mau sekali-sekali naik ke gunung sana itu clippingnya Pak Mukhtar Lubis banyak sekali ada di sana ya, kita majalah-majalahnya Indonesia Raya dan yang lainnya. Kita belajar juga, jadi saya ingat persis bahwa wartawan juga pasti punya idealisme yang sangat tinggi. Jadi tadi saya bilang kritik itu buat saya hal yang biasa, ya kan? Zaman dulu beli mobil aja nggak ada yang semuanya mobilnya bagus, pelayanannya bagus, salesman kita kan pasti ada yang jelek kan, hal yang biasa lah. Cuma yang paling penting bagi kami adalah bagaimana kita bersama-sama membangun dengan para wartawan di Kota Cilegon bahwa apa yang kami lakukan ya bisa diberitakan dengan benar, tapi jangan melakukan sesuatu yang nggak benar dicari-cari atau gimana gitu ya. Kita pengen fairness, kita pengen bicara ke depan. Kalau untuk fasilitas dan yang lainnya nanti coba kita melihat anggarannya, karena belum masuk nih pintunya, ini belum assalamualaikum belum kelihatan, tapi secara budgeting kita bisa nilai duitnya cukup banyak, tinggal nanti fungsinya seperti apa. Jadi prioritas kami pertama adalah bagaimana di tahun ini menyatukan persepsi dengan para ASN untuk bagaimana konsepnya melayani itu dulu. Tahun keduanya baru kita bidang pendidikan, bidang kesehatan gitu. Tapi kita lebih cepat, lebih baik menurut saya. Karena kan kita lagi melihat di pusat ini, apakah 3,5 atau 5 tahun kan masih juga belum putus Pak Firdaus ya, ceritanya ya. Nah, kita seperti itu kan pasti akan berpengaruh dengan program kami ke depan. Ya harapan Pak Opan tadi mudah-mudahan Allah ridha ya. Ya kan, kalau duitnya udah banyak kan tambahin lagi PAD-nya gitu ya. Kita lagi mengembangkan itu ya. Kalau urusan target kan biasa, jualan mobil sama punya target. KPI jelas. Ya, KPI harus jelas Pak. Nanti kepala dinas punya KPI dan yang lainnya kita bisa nilai. Karena Key Performance Index Pak. Jadi bagaimana nanti tingkat pelayanan masyarakatnya, terus kemudian pendapat masyarakat tentang dinas tertentu, terus targetnya bagaimana, penggunaan anggaran seperti apa, kita harus itemnya berapa persennya kita lagi kaji. Karena DKI katanya udah Pak Firdaus, ada KPI-nya juga, jadi kita ada itulah. SMS aja pakai KPI loh Pak. Oh kan? Iya. Sekarang sudah pakai gitu Pak. Iya Pak. Saya ingat banget di Toyota Pak. Kalau KPI saya jelek Pak harus presentasi. Harus lihat itu Pak. Kalau di bawah 70, wah itu harus. Kalau mau maju bagus, itu harus kepala dinas pariwisata. Tidak boleh ada dispora di sini dan sebagainya Pak. Harus fokus. Baru bisa Pak. Karena kenapa? Cilegon ini Bapak boleh lihat daripada dia punya indeks penghasilan pendapatan dari UMK itu tertinggi, dan bahkan kadang-kadang lewat DKI, jaring pengaman DKI dia bisa lebih tinggi terkadang gitu ya kan. Jadi kita dilihat sehingga jadi pendorongan. Kalau Bapak lihat
ASDP itu ada lebih kurang 100 kamar yang belum selesai. 100. Di pelabuhan itu. Bapak boleh. Saya sudah ke sana berkunjung dan saya sudah lihat. Itu ruangan di atas sudah disiapkan, Pak. Tinggal bagaimana kita melayani investor. Begitu juga BKPMD juga dia harus online. Dan begitu juga sistem-sistem pelayanan, izin dan sebagainya. They should not be all one door tapi many windows, Pak. Jadi itu harus menjadi kerucut. Jadi di situ kalau kita lihat, karena pariwisata yang kami lihat multiplier effect itu ada 125 komponen, Pak. Dari tukang ikan, tukang sayur dan sebagainya ini selalu kami sampaikan. Kenapa? Jadi hidup, Pak. One hotel tapi hidup begitu banyak. Walaupun dia terima 70 kamar, 70 orang misalnya bekerja. Nah, ASDP nanti dalam waktu Bapak menjadi masukin target yang 100 hari pertama, Pak. Dan bagus sekali, Pak. Dia Udah dibangun ya? Sudah dibangun, tapi dia ada kekurangan kapital atau bagaimana mereka pusat dan sebenarnya mereka punya uang, Pak. Nah, bagaimana untuk mendesak mereka buka sana sudah ada, saya sudah lihat di lantai 2, lantai 3, Pak, di atas itu. Nah, sudah lihat. Jadi kalau ini menjadi pendorongan itu juga mendapatkan tenaga kerja. Nah, begitu juga untuk sertifikasi ini juga harus, Pak, sehingga kalau mereka sudah certified, sehingga hotel manapun buka dia sudah bisa masuk, dia tidak ditanya lagi dia SD, SMP atau SMA. Jadi sertifikasi yang dilakukan itu. Jadi harapan kita sehingga nanti dia menjadi sustainable tourism, kesinambungan, ya kan? Kesinambungan sekarang dengan pemerintah, Kementerian Pariwisata telah membuat CASI, cleanliness, sertifikasi itu, Pak, health, safety, kemudian environment. Nah, ini sudah beberapa hotel mendapatkan, Cilegon sudah beberapa hotel mendapatkan dengan poin 100, kalau enggak dia dalam pembinaan restoran. Karena itu menjadi COVID, karena protokol ini kita harus lanjutkan sampai. Poinnya harus 100? Harus 100, baru dia bisa dapat, kalau enggak dia dalam tahap pembinaan. Ini semacam KPI tadi itu kali ya? Ya, sehingga skor itu dia mendapat 100, barulah dia mendapat sertifikasi untuk bagaimana COVID. Kalau enggak pembinaan nanti dia bisa ikut lagi. Jadi harapan kami secepat mungkin, Pak, tidak usah tunggu setahun. Kepala dinasnya pariwisata khusus, nanti siapapun, nanti fokus di situ. Bapak membeli provinsi, kami fight sampai begitu dulu di Spupar dan sebagainya, jadi dispar sekarang, Pak. Sekarang dispar ya? Dispar, jadi satu ini. Jadi budayanya bisa juga? Bisa. Jadi dia budaya masuk pendidikan, Pak. Oh, budayanya justru masuk Pendidikan. Jadi dia tidak lagi masuk kepada, karena budaya dia masuk pendidikan. Dinas pariwisata khusus yang itu. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan terrealisasi sehingga nanti Bapak tinggal ini aja. Nanti kami atas nama saya, kami juga atas nama Pak Heri, Kadin dan Iki juga mau. Saya punya ide nih. Mungkin kalau memang ini terrealisasi sih, menurut saya namanya mimpi ya. Merak itu kan punya 2 pulau besar, pulau kecil. Ya. Kalau memang ini kewenangan RI, kita bisa ngajuin gitu ya. Katanya ini kan sebagai hambatan angin untuk ke Meraknya. Tapi tengah-tengahnya kita bisa mungkin gunakan ya. Ya, Dreams-nya sebagai Sentosa Island kecil lah ya. Jadi dari Batu Lawang, dari Gunung Batu, dari Cipalu itu bisa naik cable car itu. Dan situ ada Merak besar. Situ ada SeaWorld, situ ada waterpark, di situ ada taman safarinya, situ ada hotel, ya kan? Jadi cukup itu kurang lebih kalau nggak salah 30 hektar. Udah kan? Nah, terus kemudian malam udah disiapin seperti di Bali, seperti di Thailand, makan kapal pesiar, bandrong tumbuh, semua tumbuh, itu tenaga kerja pasti terserap banyak. Dan itu orang mau ke Sumatera pasti akan nginep dulu. Orang dari Sumatera nginep dulu. Itu masuk kita kan? Masuk kita. Jadi kita belum coba pelajari, ini baru Dreams. Ya, ini kalau tadi memang ada spesial disparnya tadi itu. Ya. Menurut saya karena itu pulau kan udah puluhan tahun belum kita manfaatin ya. Kalau memang ini bisa terwujud luar biasa nih, gebrakannya yang sangat luar biasa ke depan. Kita coba pelajari dulu tapi. Tapi betul Bapak bilang, karena nanti Bapak akan menjadi yang pertama. Itu kan ada bahasa Inggris selalu di manajemen, be first, be different, and be daring. Nah, tinggal beraninya saja kan ini, Pak. Kalau istilahnya pulaunya sudah ada kan? Yeah. Pulaunya sudah ada, kalau kita bikin dengan diferensiasi, jadi tingkat kunjungan orang juga semua bisa dibagi, Pak. Tidak hanya orang melihat satu tatanan bahwa di sini semua sudah lengkap, jadi menjadi one stop service. Jadi one stop service, jadi pelayanannya semua bagus dan itu sangat baik sekali, Pak. Mungkin malah dari mimpi lah, Pak. Ya, mimpi itu memang bagus. Nah, dan kita wake up nanti kan, habis mimpi kita wake up kan. Jadi saya ingat waktu di Jerman ya, di showroomnya BMW ada tulisannya, "This is tomorrow." This is tomorrow. Yeah. Now, di belakangnya dia titik now. Saya nanya apa ini?
hari ini untuk hari esok atau gimana kan gitu ya. Tapi ini this is tomorrow, now. Jadi mungkin BMW sudah memikirkan mobil 20 tahun yang akan datang Sekarang. diproduksi sekarang. Sekarang ya. Jadi itu artinya apa? Sama seperti kemarin pada saat di TV gitu kan, kita bicara-bicara UMKM, ya saya udah ciptain tuh juta. Ya sensorani kita sudah ciptain juga kan. Jadi loncatannya kita sudah di depan. Kita udah ambil dulu Pak. This is tomorrow. Jadi sekarang ini biar besok. Melompat itu Ya, yang paling now gitu. Kalau itu bisa terwujud. Kalau cable car aja udah dimulai Pak, itu sudah otomatis Pak. Bapak sudah positioning satu titiknya. Cable car dari investor dia cable car, nanti nextnya kan. Oh itu naikin PAD berapa banyak? Iya, PAD itu cable Untuk semua PAD orang. kalau investasinya ibaratnya kita Satu orang 10.000 aja udah berapa? Betul. Non-stop itu siang malam, apalagi nanti malam. indah hari banget ya, Bapak. indah banget kan. Bapak, dan tidak ada Bapak kapal mooring nggak usah bayar Pak, Nah, sudah kelihatan. Semua mobil kelihatan laut, pulau, perpaduan pulau. Kebayang kan nih? Dream saya kebayang kan? Iya. Indah banget. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon yang telah mendoakan, mendukung Heldi Sanusi, sehingga harapan masyarakat, harapan kami berdua untuk dapat berbuat lebih banyak lagi, insya Allah dapat terwujud, dan kami saat ini tinggal menunggu ketetapan daripada KPU dan pelantikan insya Allah di bulan Februari. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya ingin menggambarkan sedikit saja bahwa kita lahir dengan penuh perjuangan. Dalam bahasa teori saya 360 juta sel sperma disaring jadi 700.000, itu yang jadi cuma satu. Artinya persaingan begitu ketat sebelum kita lahir. Ya, kalau kita ilustrasikan 360 juta pelamar kerja disaring jadi 700.000, yang diterima cuma satu, kita adalah orang yang super atau sang juara. Nah, saya ingin sedikit saja kepada teman-teman semuanya bahwa kita semua adalah sang juara. Jangan takut dengan persaingan, karena sebelum lahir kita sudah bersaing. Kemudian yang kedua adalah tidak ada yang tidak mungkin jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Terus kemudian tidak ada kata sulit, jika kita mau pasti kita bisa. Dan dunia ini memungkinkan apa-apa yang tidak mungkin terjadi, mungkin saja terjadi. Dan hari ini Sales Toyota bisa jadi wali kota. Terima kasih. Sudah hampir 1 jam lebih kita ngobrol sama Bang Heldi, Pak Asok Umar, Bang Firdaus, Bang Oban, Bang Iqbal. Aroma-aroma pembaharuan Cilegon dan pembangunan Cilegon ke depan nampaknya cerah Pak. Tapi kita lihat nanti 3-5 tahun ke depan. Terima kasih, saya Angga Wijaya, jurnalis Boarding School. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.